Bapak Ibu nyuwun pangapunten bareng sebelah atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah al-Qur'in monggo panjenengan kita dherekaken tansah mujudaken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit paringipun hidayah rahmat kenikmatan wonten ing titiwanti dalem punika kula panjenengan sedaya kaparingan kasarasan, kaparingan kegiatan kagem istiqomah anggenipun makmuraken masjid Allah, Masjid Al-Iman, istiqomah anggenipun tolabil ilmi wonten ing kajian rutin malam Jumat Pahing. Sholawat lan salam mugi tansah kaparingaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita dereki sunah-sunahipun lan kita antu-antu salatipun samanten wonten ing yaumil akhir. Allahumma amin. Ibu bapak jamaah ingkang angka sepisan amakili saking pengelola kegiatan pisan malih ngaturaken pambagya sugeng rawuh lan katuraken ageng panuwun awit kerawuhan Bapak Ibu jamaah wonten ing majelis dalem punika. Ing salajengipun ugi dipun aturaken ageng panuwun langkung-langkung dumateng pimpinan ranting Muhammadiyah Ngentak lan takmir Masjid Al-Iman serta masyarakat wonten ing Tepan ingkang sampun nyawisaken papan lan sedaya uga rangkenipun kagem kajian wonten ing dalem punika. Mugi-mugi sedaya ingkang dipun aturaken menika dados amal jariah saking jamaah wonten ing masjid mriki. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah, pada malam hari ini nanti kajian akan disampaikan oleh Ustaz Darussalam. Terima kasih atas waktunya, dan nanti yang akan dibahas terkait dengan syirik. Syirik ini merupakan salah satu perbuatan yang banyak mendatangkan azab nantinya di akhirat. Kalau selama ini mungkin syirik itu hanya lebih banyak dibatasi terkait dengan menduakan atau menyembah selain Allah, padahal sejatinya syirik itu sangat luas. Ada banyak amal-amal yang termasuk ke dalam bentuk syirikan. Oleh karena itu pada malam hari ini nanti akan dikaji lebih jauh lagi. Bapak Ibu, mari kita awali kajian malam hari ini dengan doa basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya monggo Ustaz Darussalam. Oh iya, beliau awet ayunipun saking takmir masjid wonten ing sangajeng panjenengan sedaya wonten kunjungan lan wonten daharan sinaosa wonten ingkang sampun telas ya Mas Trimalah. Monggo katuran dipun rahabi dipun wujud dipun dahar kanthi pamuji pandonga mugi-mugi dados rezeki ingkang halal thayyib lan barokah. Dene ingkang peparing dipun catet minangka amal saleh lan dipun paringi rezeki ingkang langkung kathah malih. Amin ya rabbal alamin. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. Bapak jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya yang tidak pernah habisnya selalu ditimpakan kepada kita. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan pula kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 7:46 di jam komputer 45 atau 46 dan menyampaikan kurang lebih 45 menit. Sisanya nanti tanya jawab. Jamaah rahimakumullah, membahas masalah syirik, sesuatu yang kadang seseorang menjadi tersinggung karena berkaitan masih banyak di antara kita yang mungkin tidak sadar atau mungkin tidak tahu kalau sebetulnya itu satu perbuatan syirik. Dulu di Muhammadiyah memang awal-awalnya dakwah masalah ini keras, kenceng gitu. Kemudian agak berkurang. Dakwah tentang masalah tauhid syirik ini biasanya di forum-forum khusus tertentu. Kalau di ceramah umum jarang kalau sudah mengupas masalah tauhid syirik, karena kadang orang belum siap. Nah, maka berdakwah dalam masalah ini memang kalau saya tetap menggunakan bahasa yang tidak terlalu keras, bisa dipahami prinsipnya. Tapi kadang memang begitu. Rasulullah dibenci oleh masyarakat Quraisy waktu itu ya karena menyampaikan masalah tauhid. Karena orang Arab waktu itu kaum kafir Quraisy pada masa jahiliyah, di saat Rasulullah diutus menjadi nabi, itu sebetulnya mereka juga sudah mengenal Allah sebagai Tuhan, itu mengenal, tetapi mereka tidak mau bertauhid, karena banyak ayat yang menceritakan wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka, orang kafir Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka akan mengatakan yang menciptakan Allah. Itu ada beberapa ayat. Tetapi ketika mereka diingatkan, lalu kenapa kalian kok tidak menyembah Allah tapi malah menyembah berhala-berhala itu? Mereka beralasan, mana buduhum, kami tidaklah menyembah berhala itu illa kecuali liyuqarribuna ila mahiyil fa, agar mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, berwasilah kepada patung. Yang patung itu dulunya, patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah dulunya memang adalah orang-orang soleh. Nah, mereka untuk mengenang orang soleh itu dibuatkan patung, tidak disembah. Tapi lama-kelamaan masanya semakin jauh, akhirnya disembah. Sama persis peristiwa Nabi Nuh. Nabi Nuh juga begitu kan. Awalnya orang-orang soleh yang meninggal, kemudian untuk mengenang jasa mereka dibuatlah patung. Awalnya tidak disembah, tapi lama-kelamaan disembah.
Nabi Nuh mengingatkan juga tidak mempan, hanya sedikit pengikutnya Nabi Nuh. Dalam riwayat Nabi Nuh itu berdakwah selama 800 tahun kurang lebih, karena Nabi Nuh usianya kan 950. Nah, 800 tahunnya itu yang untuk berdakwah. Yang pengikutnya hanya tidak lebih dari 90, hanya 80 dalam riwayat. Jadi selama 10 tahun dapat satu gitu kan, Nabi Nuh itu jadi dakwah tauhid itu memang yang paling berat. Karena kalau mengajak beramal saleh, beramal baik bukan hanya Islam, seluruh agama menganjurkan agar berbuat baik, yang itu. Kan tidak ada agama yang mengajak berbuat maksiat, kan tidak ada. Tidak ada satupun agama yang menyuruh untuk berbuat yang tidak baik. Nah, yang membedakan agama itu ya di sini, tauhid di sini. Yang membedakan agama Islam dengan agama yang lain di sini. Inti agama Islam itu di sini, masalah tauhid. Sekali lagi, inti perbedaan antara agama itu di sini, tauhid. Maka belajar tauhid itu seharusnya memang lebih mendalam. Rasulullah ketika masih di Mekah 13 tahun berdakwah di Mekah kan 13 tahun. Hijrah ke Madinah itu di Madinah Rasulullah cuma 10 tahun. Selama di Madinah itu hanya tauhid. Perintah salat itu sudah tahun 10 kenabian. Nabi Isra Mi'raj itu kan tahun 10 setelah Rasulullah diutus menjadi nabi. Baru turun perintah salat. Di selama 10 tahun itu belum ada salat 5 waktu, Pak. Karena di sini tauhid ini, masalah tauhid. Tauhid ini betul-betul dimantapkan. Nah, karena kalau tauhidnya sudah mantap, apapun halangan lewat. Bilal yang disiksa seperti itu sama sekali tidak goyah. Sumayyah dan Yasir dan Sumayyah, syuhada pertama dalam sejarah Islam yang mereka dibunuh oleh tuannya karena mempertahankan Islamnya, karena budak kan. Yasir itu budak, terus sama istrinya Sumayyah juga budak, dan dia masuk Islam tapi tuannya tidak mau ya, karena budak kan tidak punya kuasa Kalau Bilal kan tertolong karena Abu Bakar melihat, akhirnya Bilal dimerdekakan. Tapi yang Yasir dan Sumayyah, dan kebetulan tidak ada seorang pun dari sahabat yang melihat, akhirnya sampai meninggal. Nah, itu kalau membaca sejarah syuhada pertama di dalam sejarah Islam, budak. Nah, jamaah rahimakumullah, maka malam hari ini kita mengulas kembali masalah tauhid. Tauhid lawannya syirik. Tauhid hanya menyembah kepada Allah. Syirik bermakna dua, bisa dalam arti dia menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain, atau menyembah selain Allah. Yang menyembah selain Allah itu syirik, meskipun kita menyembah Allah. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu berdoa di masjid itu di samping berdoa kepada Allah, berdoa kepada yang lain, tidak boleh. Maka kemarin ketika ada dari Thailand apa istilahnya? Biksu, ya, ada biksu. Wah, ini kebablasan ya, ada biksu yang disuruh beribadah di masjid. Wah, ini kacau. Qurannya jelas ya. Yang saya baca tadi dalam surat Al-Jin ayat 19. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu menyembah selain Allah. Di dalam masjid itu tidak boleh, larangan keras. Surat Al-Jin ayat 19. Kalau mau hanya sekedar istirahat, seharusnya tidak boleh masuk ke dalam.
Kalau mau duduk di teras, monggo. Kalau masuk ke dalam seharusnya sudah ada boleh. Karena ini tempat suci kita, dan ayatnya jelas, tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar ke kamar mandi, duduk di teras, istirahat, monggo. Tapi kalau sudah masuk, itu seharusnya tidak boleh. Nah itu kan jadi syirik. Syirik sering dipahami membuat tandingan Allah. Di samping menyembah Allah, masih menyembah yang lainnya, bentuknya macam-macam. Kadang kita tidak menyadari. Nanti ada beberapa contoh. Nah, saya sampai dulu mengenai syirik itu merusak tauhid, merusak amalan kita menjadi tidak ada nilainya apa-apa. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kunci Islam kita adalah tauhid. Selama kita tidak bertauhid, amalan kita itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Surat Ibrahim ayat 18. Masalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang yang kafir, tidak percaya di Rabbihim dengan Rabb mereka Allah. Amaluhum, amal saleh mereka, amal baik mereka, karomadin istaddat bihir rih, seperti debu di siang hari yang panas, ditiup angin yang kencang, fi yaumin asif, pada hari yang panas. Debu di siang hari yang panas, ditiup angin yang kencang, maka tentu akan bertebangan. Layak biru nami mampu, mereka sama sekali tidak bisa mengambil manfaat dari debu yang berterbang. Nah itu ibarat amal kita kalau tidak dilandasi tauhid, beriman pada Allah, di hadapan Allah tidak ada nilainya. Nah, di dunia mungkin kita dipuji orang yang baik, tetapi di hadapan Allah kosong, tidak ada nilainya sama sekali. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, a'maluhum, amal perbuatan mereka, amal baik mereka, kasarobin, seperti fata morgana, biki ada di padang yang datar, di tanah yang datar. Yang sabu dom'anuma, orang-orang yang haus menyangka air. Jadi kalau di siang hari yang panas, kita melihat asmala kejauhan itu kan kelemun-kelemun kayak air. Nah itu fata morgana, sarok, bahasa Arabnya sarobin. Kata idza ja'ahu lam yajidhu syai'a, tapi begitu didatangi enggak ada apa-apanya. Lam yajidhu syai'a, enggak ada apa-apa. Nah, kalau ingat ceritanya ibunya Ismail, Siti Hajar gitu kan, ketika kehabisan air, lari ke sofa, di Marwah ada air, datangi ke Marwah, oh airnya malah jadi sofa itu, sampai bolak-balik 7 kali itu kan. Nah itu nih, kalau di siang yang panas, dari kejauhan di padang yang datar itu kelihatan air. Nah dalam bahasa Arabnya sarobin, seperti fata morgana. Tapi begitu didekati tidak ada. Nah itu amal yang tanpa tauhid. Amal tanpa tauhid seperti itu, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dan ini tadi surat An-Nur ayat 39. Kemudian Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian. Pahala kok bisa dibatalkan? Bisa, menjadi rusak. Bil manni wal adza, yaitu dengan mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, wal adza, menyakiti orang yang dikasih. Awalnya ketika pas memberi kita mungkin ikhlas, tapi suatu saat mungkin kita minta tolong kepada orang yang pernah kita kasih sedekah, kita minta tolong nggak mau, wah akhirnya mungkin batal pahala sedekahnya, menyakiti. Kamu dulu pernah saya kasih sedekah, diminta tolong gini aja kok nggak mau. Nah,
itu mengungkit berarti kan, atau dia nyebut-nyebutkan kepada orang lain menjadi riya, batal. Pahala sedekahnya batal. Awalnya pas sedekah ikhlas, tapi suatu saat dia diuji karena mungkin tadi minta tolong. Dulu pernah saya kasih, masa nolong nggak mau, kebetulan mungkin juga pas ada perlu, nggak bisa nolong, akhirnya muncullah ucapan-ucapan yang menyakitkan tadi. Nah, orang-orang yang seperti ini kalladzi, seperti orang yunfiku malahu yang menginfakkan hartanya ria'an nas, karena riak pada manusia. Infak kok riak, memang dipuji orang, nggak ada pahalanya. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, juga bukan karena iman kepada Allah dan hari akhir. Infaknya bukan karena Allah, hanya alasan kemanusiaan. Banyak kan orang-orang barat itu kan alasan kemanusiaan, tidak ada sama sekali dimensi karena sebagian memang tidak percaya, kayaknya alasan kemanusiaan. Nah ini tidak ada nilai di hadapan Allah. Maka apa masaluhu, perumpamaan orang yang sedekahnya seperti itu, kamasali sofwanin, seperti batu hitam, alaihi turabun, yang di atasnya ada tanah, fa'asobahu wabilun, kemudian tertimpa hujan yang deras, fatarokahu soldan. Nah, maka yang tersisa di atas batu hitam itu hanyalah licinnya batu, tidak ada bekasnya sama sekali. Nah ini perumpamaan Allah mengenai amal yang tidak dilandasi tauhid. Di perumpamaan Al-Quran, apapun itu bentuknya amal soleh, amal kebaikan, tapi tidak dilandasi tauhid. Nah, ada 3 perumpamaan tadi, seperti debu yang ditiup angin yang kencang, seperti fata morgana, seperti debu di atas batu yang ditimpa hujan yang deras. Semuanya tidak ada nilainya. Perumpamaan Quran, perumpamaan dalam Quran seperti itu. Maka yang namanya amal, nah itu harus betul-betul dilandasi keimanan kepada Allah, yaitu tauhid tadi. Kita bertauhid itu harus betul-betul murni, betul-betul tidak terkotori keimanan kita dengan Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan apapun bentuknya. Nah maka jamaah rahimahumullah, saya sering menggambarkan sebenarnya apapun amal kita, amal kebaikan kita di dunia, tapi ketika tidak dilandasi tauhid iman, itu nol. Nol itu dijejer sepanjang jalan sini Jogja, ya nol itu tidak ada artinya. Tapi begitu ada tauhid di depannya angka 1, nah barulah nol itu ada nilainya kan. Angka 0 dijejer berapapun kan tetap nol. Tapi kalau di depan nol itu ada angka 1 tauhid, nah angka 0 itu baru ada nilainya. Nah itu deh, gambaran tauhid itu seperti itu. Jadi sholat kita, zakat kita, sedekah kita, apapun lah amal soleh, nah tidak dilandasi tauhid, kosong. Nah itu nih. Nah baru ketika ada tauhid, nah amal soleh yang tadi baru ada nilainya. Selama tidak tauhid, kosong. Nah maka di sini meskipun sudah beriman kepada Allah, tetapi kok syirik, angka 1-nya rokok, angka 1-nya rokok, rusak juga. Nah maka di sini saya sebutkan bahaya syirik, dararus syirik, muhbitul amal, merusak amal. Amal kita menjadi tidak ada nilainya lagi. Dalam surat Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Ini ayat ini turunnya kan kepada Rasulullah ya. Maka kalimat ka kalau di dalam Al-Quran, kalau tidak ada cerita itu kepada Rasulullah. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad
wa ilal ladzina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelummu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, lain asrokta. Nah, di sini jika kamu berbuat syirik, layak batonna amaluka, sungguh-sungguh sia-sia amalanmu. Habato itu kalau arti asalnya kan terbakar, hatobun itu kayu bakar, maka habito itu apa, terbakar kan menjadi sia-sia. Sungguh di sini terjemahnya menjadi sia-sia. Apa terjemah? Hapuslah atau sia-sia. Maka sungguh akan sia-sia amalanmu, kosong lagi. Wala takunanna minal khosirin, dan kamu menjadi orang yang rugi. Sudah beramal soleh tapi berbuat syirik, hapus. Quran kan ini, bahasa Al-Quran surat Az-Zumar ayat 65. Jika kamu berbuat syirik, maka sia-sialah amalanmu, menjadi hapuslah pahalanya, kamu menjadi rugi. Nah, maka syirik memang dosa paling besar. Wa may yusyrik billah, surat Al-Hajj ayat 31, dan barang siapa yang menyekutukan Allah, di samping nyembah Allah masih nyembah yang lain, nyembah kuburan, nyembah pohon keramat, nyembah jimatnya, apapun, pakaian nama karaminas sama, seolah-olah dia terjatuh dari langit. Nah, karena orang beriman itu ibaratnya mi'raj menuju Allah. Orang beriman itu mi'raj menuju Allah, tapi di tengah jalan gak syirik, nah maka dia jatuh kembali. Karaminas sama, fatah tabuhu tairu, maka dia akan disambar burung, au tahbib bihi rihu fi makanin musafir, atau dia akan dihempaskan angin ke tempat yang sangat jauh, tidak akan kembali, menjadi orang yang rugi dengan amal soleh yang sudah dikerjakan ketika dia kemudian berbuat syirik. Berikut surat Maryam, ghadabullah, murka Allah. Wa qalu takhadzar rahmanu walada, mereka orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka sama-sama mengakui Allah punya anak. Kalau Yahudi Uzair, kalau Nasrani Yesus anak Tuhan. Subhanallah amma yusyrikun. Mereka mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki. Laqad jitum syai'an iddah, sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Allah sangat marah. Laqadis samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir langit runtuh, hampir-hampir langit terpecah. Batan sakul ardu, dan hampir-hampir bumi terbelah. Ratakhirul jibal hatta, dan gunung runtuh. Anta awlir rahmani waladan, dikarenakan mereka menganggap Allah itu punya anak. Nah, bukan hanya Allah yang murka, tapi alam juga murka. Hampir-hampir langit terbelah, bumi juga pecah, dan gunung-gunung menjadi runtuh, banyak gempa. Ini gambaran Al-Quran, dikarenakan mereka menganggap bahwasanya Allah mempunyai anak. Bahwa yang bagi rahmani ayat tahidah walada, tidak patut, tidak layak Allah itu mempunyai seorang anak. Ini saudara kita Nasrani menganggap Isa adalah anak. Dijelaskan kayak apapun karena sudah jadi keyakinan, ya kalau tidak mendapat hidayah tidak mungkin dalam debat-debat. Kalau panjenengan pernah mengikuti dialog kristolog dunia, Syekh Ahmad Dedat, Allahu yarham, beliau sudah wafat, atau muridnya Zakir Naik, pendeta itu sudah
tidak bisa ngomong kalau dia dapat beliau, tapi ya karena tidak dapat hidayah, ya tidak masuk Islam. Ya meskipun banyak yang masuk Islam karena dakwah beliau, tapi untuk pendetanya hanya beberapa yang akhirnya masuk Islam. Tapi ya rata-rata tetap, meskipun mereka tidak bisa jawab ketika sudah berhadapan dengan tokoh-tokoh Kristen, sahabat Dedan terutama, mereka tidak bisa bantah. Injil mereka sudah dirubah-rubah, itu mereka tidak bisa membantah. Tapi ya itulah, karena hidayah itu Allah yang punya, tetap saja di dalam kekufurannya. Berikut Manius syafa'ah. Di orang yang berbuat syirik nanti tidak akan mendapatkan syafaat. Kita tiap hari bersolawat, tapi kok syirik non-sek. Karena salah satu yang mendatangkan syafaat kan bersolawat, ya. 1000 kali kita salawat sehari, tapi kok syirik ngomong kosong. Kalau kita tidak bertauhid. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah, tersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi mempunyai satu doa yang mustajab. Satu, kalau didoakan pasti segera dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, dan masing-masing nabi telah menggunakan satu doanya yang mustajab ketika di dunia. Di nabi punya satu doa, kalau itu dipanjatkan langsung diterima. Semuanya sudah menggunakan, kecuali aku, wa ini, tetapi aku ihtabatu, menunda dakwati, doaku yang mustajab itu syafaatan, karena untuk memberi syafaat li ummati, bagi umatku yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Di doanya Nabi yang mustajab tidak digunakan di dunia, tapi nanti digunakannya di akhirat. Nah, ini kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Sedikit cerita. Contoh aja satu dua cerita tentang Nabi. Nabi ketika dakwahnya sudah mulai putus asa, kaumnya sudah tidak mungkin lagi didakwai, doa itu muncul. Akhirnya didoakan binasa. Yang populer doanya Nabi Nuh. 3 surat terakhir dari surat Nuh. Wa qala Nuhur rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadhum yudhillu ibadaka wa la yalidu ila fajiran kafara. Dan berdoalah Nabi Nuh, ya Allah, ya Tuhanku, la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara, janganlah engkau tinggalkan satu pun di atas bumi ini orang kafir beserta rumahnya. Doanya Nabi Nuh ngedat-ngedat gitu kan. Banjir Nabi Nuh itu memang dalam ayat habis, Pak. Penduduk dunia itu habis, semuanya kena. Yang selamat ya hanya yang naiknya kapalnya Nabi Nuh. Maka waktu itu kan Allah memerintahkan agar setiap binatang diambil satu pasak, binatang-binatang yang gede gitu. Setiap binatang diambil satu pasak, biar nanti ketika banjir reda mereka bisa lagi berkembang biak. Habis itu doanya Nabi Nuh, jangan kau tinggalkan satu pun orang-orang kafir ini di muka bumi. Karena apa? Alasannya Nabi Nuh juga logis. Innaka in tadarhum, karena jika engkau membiarkan mereka hidup di dunia, yudhillu ibadaka, mereka malah akan menyesatkan hambamu yang sudah beriman. Walayalidu, dan orang kafir itu tidak melahirkan illa fajiran kafara, kecuali juga orang kafir. Orang kafir lahirnya juga orang kafir. Yang Islam aja kadang juga yang lahir kafir. Ya meskipun ada yang kafir melahirkan Islam, tapi melalui proses kan.
maka banjir bandang dikabulkan. Ini doanya mustajab Nabi tadi. Habis. Setelah itu yang ada di dunia hanya umat Islam. Tapi berlangsungnya waktu zaman panjang, muncul lagi orang kafir, muncul lagi orang kafir. Kemudian Nabi Lot, Nabi Ibrahim, Nabi yang lainnya banyak yang kafir. Nah itulah. Maka Rasulullah tadi, aku menunda doaku yang mustajab sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Nah, maka Rasulullah tidak mau menggunakan doanya yang mustajab di dunia. Karena apa? Karena kalau didoakan itu yang binasa bukan hanya orang yang memerangi, terus pokoknya anak turunnya habis kena azab. Nah, maka Rasulullah tidak memilih doa mustajabnya, tapi Rasulullah memilih perang. Karena kalau perang yang boleh dibunuh kan hanya ikut perang, yang ikut perang kan nggak boleh dibunuh, kan? Nggak boleh dibunuh. Rasulullah ketika hijrah ke Taif, ternyata penduduk Taif kan menolak, nggak mau menerima Rasulullah dan sahabat. Sampai-sampai Rasulullah dilempari batu. Ada satu gigi Rasulullah yang sampai patah tanggal. Malaikat Jibril datang, wahai Muhammad, jika engkau mau akan aku lempar bukit Uhud ini kepada penduduk Taif. Malaikat yang tidak sabar melihat Rasulullah yang dianiaya oleh kaumnya. Malaikat yang tidak sabar. Kalau engkau mau Muhammad, bukit Uhud yang akan aku lemparkan kepada penduduk Taif. Kalau kita yang ditawari ya iya. Tapi itulah Rasulullah. Rasulullah malah, oh jangan Jibril, mereka memang belum beriman kepadaku karena mereka memang belum tahu kalau aku betul-betul seorang Nabi, seorang Rasul. Siapa tahu nanti anak cucunya masuk Islam. Kemudian muncullah doa yang populer itu, Allahumma ighfir lahum innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, alhamdulillah mereka, karena mereka memang kaum yang belum tahu. Nah itulah kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Nah itu ya. Jadi Rasulullah menunda doanya yang mustajab untuk syafaat bagi umatnya, belum digunakan di dunia. Fahiyya na'ilatun, nah di sini kuncinya. Fahiyya na'ilatun insya Allah akan mendapatkan syafaatku itu man mata min ummati, siapa saja yang mati dari umatku la yusyrik billahi syai'a, ini syaratnya akan mendapatkan syafaat Rasulullah selama dia tidak berbuat syirik. Kalau syirik tidak dapat. Jangan baca 1000 kali kalau masih syirik, tidak dapat. Jadi tauhid kita harus betul-betul bertauhid. Berikut keempat, mani'ul maghfirah, terhalang, ampunannya terhalang, tidak diampuni. Syirik dosa besar. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran, An-Nisa 48 dan 116. Bahasanya sama, itu cuma belakangnya yang beda. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau Allah disekutukan dengan selainnya, dan mengampuni dosa selain itu. Sama persis di sini. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Nah, dari sini sama. Liman yasha sama wa man yusyrik, nah bedanya di sini. Wa man yusyrik faqad iftara isman azimah. Barang siapa berbuat syirik, sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Nah, kalau ayat yang kedua, barang siapa berbuat syirik faqad dhalla dhalalan ba'idah, sungguh dia tersesat yang sangat jauh. Yang namanya sesat dan salah jalan. Kesesat kalau baru belum jauh, mungkin masih bisa balik. Jadi kalau sudah terlalu jauh,
sulit untuk mau balik, mau ke Gunung Kidul, kesasarnya ke mana? Kaliurang, terlalu jauh, bahkan bisa bertolak belakang. Itu sudah tersesat yang sangat jauh. Nah, maka pada akhirnya orang yang syirik yang sampai akhir hayatnya tidak bertaubat, maka haram masuk surga. Jadi sekali lagi, kalau sampai akhir hayatnya syiriknya belum dia taubat, maka diharamkan masuk surga. Surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kufurlah orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu ya Isa bin Maryam. Trinitas. Allah itu ya Isa, Isa itu ya Allah. Boleh nyembah Nabi Isa, boleh nyembah Allah. Subhanallah amma yusyrikun, kita menyembahnya kepada Allah. Kufur. Quran mengatakan orang Nasrani itu kufur ayat ini. Kalau kita mengatakan orang Nasrani itu sama beriman, kita bertentangan dengan ayat ini, tidak boleh. Kalau Quran kafir ya kafir, cuma ya kita tidak boleh ngomong wahai kafir, tidak boleh, itu etika bermasyarakat, ya tetap kita panggil biasa. Tetapi menurut keyakinan kita mereka kafir. Tapi sekali lagi bukan berarti kita memanggil wahai kafir, tidak boleh, karena menjadi hubungan tidak baik. Tetap menjaga lakum dinukum waliyadin. Tapi kita meyakini mereka kafir. Siapa mengatakan kafir? Al-Quran. Kalau menurut Quran kafir, kok dengan mengatakan tidak kafir lah, berarti dengan memegang Quran, mengabaikan Quran itu juga kafir gitu. Nah, ini masalah akidah. Masalah akidah jangan. Maka tadi saya sampaikan, kadang kalau kita bicara kafir itu ada yang tersinggung. Tapi saya rasa sampaikan ini Quran. Jangan tersinggung dengan Quran, jangan dengan saya. Ini Quran masalahnya, harus tegas masalah ini. Tapi untuk hubungan masyarakat tetap kita jaga. Ya, tapi untuk keyakinan kita di masjid, kita belajar agama kita harus kembali Quran, hadis. Ini belajar agama, biar agama kita betul-betul murni sesuai Quran, hadis. Tapi sekali lagi kalau bermasyarakat jangan mengatakan wahai kafir, nah, tak boleh. Dijaga hubungan baik dengan tetangga. Rasulullah juga dulu tetangganya juga orang Yahudi, juga orang musyrik, tetapi untuk urusan muamalah tetap Rasulullah juga berdagang dengan orang kafir, juga berdagang dengan orang Yahudi. Tetapi untuk masalah akidah lakum dinukum waliyadin, prinsipnya dijaga. Isa ulang, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Isa, Trinitas. Yang menganggap Trinitas itu kafir. Waqala al-Masih, padahal al-Masih Isa alaihissalam mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ubudullah, sembahlah Allah saja, yang mana Allah itu Rabbi wa Rabbakum, Allah itu Tuhanku dan juga Tuhanmu. Innahu, karena kalau kamu menyembah selain Allah, yusyrik billah, karena barang siapa yang berbuat syirik menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah mengharamkan baginya surga. Quran itu sangat tegas menjelaskan masalah syirik. Tidak ada ngaleng-ngaleng. Kalau dalam masalah syirik itu Quran itu tes-tes gitu, haram. Allah mengharamkan orang yang berbuat syirik itu surga. Jelas gitu. Quran ini bukan omongan saya saja, menyampaikan saja. Bapak wabun tempat kembalinya neraka, karena haram masuk surga ya. Di akhirat sana nanti cuma ada dua tempat, surga atau neraka, tidak ada tempat yang lain. Wa malin zalimina min ansar, dan tidak ada satupun menolong bagi orang-orang yang zalim tadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong orang-orang musyrik tadi. Nah ini bahasa Al-Quran.
Tajamah rahimahullah. Kemudian ada beberapa contoh yang dianggap masuk ke dalam kesyirikan, beberapa hadis. Riwayat Imam Ahmad bersumber dari Abdullah bin Amr bin As Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man raddat tiyarah min hajatin faqad asrafa." Ini di kalangan kita masih banyak, di kalangan yang mungkin belum pernah belajar masalah tauhid. Barang siapa yang kebutuhannya terhalang oleh tiarah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Nah, apa itu tiarah? Tiarah itu tanda sial. Jenengan mau pergi kok ada ular lewat di depannya, wah ini sial, kalau terus pergi akan celaka. Itu tiarah. Ada kan yang begitu, gitu. Jenengan naik mobil nabrak kucing, kucingnya mati, kok enggak jenengan rawat kucingnya, oh celaka. Ada yang begitu, syirik. Hadis Pak yang katakan bukan saya. Tiarah itu seperti itu. Tiarah itu dari bahasa Arab yang arti asalnya tiarah itu burung. Kebiasaan orang Arab kalau mau mempunyai hajat, ada keperluan, mereka menerbangkan burung. Burung diterbangkan, burung merpati biasanya diterbangkan. Kalau terbangnya ke kanan naik, maka lanjut kebutuhannya, lanjut mau pergi lanjut. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, wah ini tanda sial, tidak jadi pergi. Ah, itu tiarah. Maka tiarah itu aslinya percaya kepada burung. Ta'irun itu artinya burung. Tiarah itu perbuatannya percaya kepada burung tadi. Burung yang diterbangkan tadi, kalau ke kanan tanda baik, kalau ke kiri tanda baik, tak jadi. Kalau ke depan, nah itu masih netral. Biasanya kalau ke depan, kalau mereka ya kadang pergi, kadang tidak. Tapi kadang meyakinkan, menerbangan burung kedua. Kalau burung yang kedua ke kanan berarti jadi. Burung kedua ke kiri maka tidak jadi. Kalau terbangnya ke depan, nah begitu. Ceritanya begitu. Dipercaya kepada yang demikian, nah itu termasuk syirik. Tapi tidak termasuk syirik yang besar, tetapi masuk syirik. Masuk syirik. Faqalu, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, maka faratu dzalika?" Wahai Rasulullah, apa kafaratnya? Wahai Rasulullah, apa untuk menebus yang seperti itu? Qala, maka Rasulullah bersabda, "Ayyakula akaduhum," hendaklah mereka mengatakan, "Allahumma la khaira illa khairuk." Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu. Wala khaira illa khairuk, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan darimu. Wala ilaha khairuk, dan tidak ada ilah kecuali engkau. Nah, kalau ternyata memang mendapat musibah, nah itulah takdir. Nah maka itulah kita perlunya beriman pada takdir. Beriman pada takdir. Kok ternyata memang tidak baik, nah itulah takdir, bukan karena tiarah tadi, karena takdirnya memang begitu. Nah begitu, ini tidak boleh kalau meyakini, oh karena tadi sudah ada tanda burung kok nekat pergi ya celaka atau apa. Tidak boleh begitu. Itulah takdir. Nah, qadarullah, takdir Allah begitu. Nah, termasuk juga yang bagian kesyirikan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor sekian dari Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aqata uqdatan summa nafasa fiha faqad sahara." Barang siapa yang membuat simpul, apa ya simpul, ikatan-ikatan, ini tukang sihir biasanya Pak, tapi kalau kita kebiasaan seperti ini tidak ada, karena dulu orang-orang Arab itu kalau mau sihir itu membuat ikatan-ikatan itu kemudian meniup wa min syarri nafatsati fil uqad, dan dari kejahatan orang-orang sihir, orang-orang yang meniup darah buhul-buhul. Dalam surat
al-falak, min syarri nafatsati fil uqad. Nah itu adalah sihir. Tapi kalau saya tidak tahu, kalau di Indonesia sihirnya seperti apa, saya kurang tahu karena belum pernah lihat. Fakot saharo, sungguh dia telah berbuat sihir. Waman saharo fakot asroka, dan barang siapa berbuat sihir maka dia berbuat syirik. Atau jangan datang kepada penyihir, itu juga dosa besar karena sihir itu syirik, tidak boleh. Ingin mencelakai orang, guna itu masuk di sini, syirik tidak boleh, dosa besar. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, di dalam hadis yang lain lebih jelasnya yang di bawahnya ya. Wa man ta'allaqa tamimatan, hadis yang lebih jelas di sini. Barang siapa menggantungkan jimat, faqad asroka, sungguh dia telah berbuat syirik. Masih ada yang percaya jimat? Ngapunten, menurut Islam boten asal. Ini hadis, ini bukan saya hanya menyampaikan hadis. Barang siapa mengalami jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Jimat yang dikalung biasanya raja kemudian dibungkus di kain tulisan Arab yang tidak bisa dibaca, kemudian dibungkus di kain, kemudian dibuat kalung. Itu banyak, dulu orang banyak di kalung kemana-mana dibawa. Nah, dengan jimat itu aku menjadi aman. Nah, syirik berarti ini. Atau akik diyakini akik ini ada yang menghuni. Kalau tidak bawa akik ini saya menjadi sial, celaka, syirik. Atau keris, keris ini sakti, kalau saya tidak bawa keris ini saya sial, syirik, tidak boleh. Ini mohon maaf mungkin kalau masih ada yang berkeyakinan seperti itu. Saya menyampaikan sabda Nabi, bukan pendapat saya pribadi, tapi apa yang saya sampaikan berdasarkan hadis. Jangan tersinggung berarti tersinggung kepada Rasulullah. Begitu. Karena saya hanya menyampaikan yang hak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Tadi di awal sudah saya sampaikan, kadang berbicara masalah ini kalau orang masih mempunyai keyakinan seperti itu bisa menjadi tersinggung. Maka kita sekali lagi ketika belajar masalah tauhid yang lawannya syirik tadi, nah memang untuk masalah ini Rasulullah memang saklek. Masalah akidah itu hitam putih, tidak ada yang remeng-remeng. Sekali lagi akidah itu hitam putih. Kalau pikir akan masih ada hilang. Kalau masalah akidah itu memang harus tegas, hitam putih lah. Nah, putih berarti baik, kalau hitam berarti syirik, berarti tidak boleh. Nah kemudian yang semisal mengkeramatkan kubur itu juga sangat dilarang. Kita bisa terjatuh ke dalam kesyirikan juga. Dari Zaid bin Aslam, dari Atok bin Yasar, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al qabri watanan yuqad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku ini seperti berhala-berhala yang disembah. Di Rasulullah itu tidak mau kuburnya itu dijadikan tempat ibadah. Ibadah itu ya di masjid atau di rumah. Kubur itu tempat ziarah, berdoa, mendoakan. Bukan kita minta doa. Kalau kita berdoa untuk diri kita sendiri di masjid atau di rumah. Kalau ke kubur kita mendoakan kepada yang ada di kubur, bukan berdoa untuk diri kita sendiri. Kalau berdoa di kubur, nah ngapain harus ziarah di masjid? Karena kubur itu bukan tempat beribadah, tapi tempat ziarah agar kita ingat besok mati. Mendoakan kepada yang ada di kubur karena mereka sudah tidak bisa beramal. Nah kita bisa membantu dengan berdoa. Mendoakan bukan malah minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini masih banyak kita ziarah kubur minta doa. Nah, ini
salah besar. Makam Rasulullah sama sekali tidak pernah dijadikan untuk itu. Maka Rasulullah berdoa ini Nabi. Tidak ada satupun sahabat kalau berdoa mendatangi kubur Nabi, ya Rasulullah, sampaikanlah doaku kepada Allah, non-saya. Tidak ada satupun sahabat yang mengamalkan seperti itu. Jadi saya harus tegas ya. Karena masih banyak ya, mohon maaf kan, biasanya ke Wali Songo itu. Tidak apa-apa ziarah ke sana, tapi niatnya juga harus benar. Meneladani perjuangan para wali songo, tidak apa-apa. Tapi kok kita ke sana malah minta doa sebagai wasilah. Sahabat sama sekali tidak pernah berwasilah ke makam Nabi. Andaikan boleh berwasilah kepada kubur, tentunya makam Rasulullah yang paling mustajab. Maka makam Nabi sekarang dikelilingi pagar, dijaga oleh para tentara. Kalau jangan kok coba-coba berdoa di situ bisa ditendang tentara. Itu, nah ini yang hal-hal seperti ini memang saya jelaskan harus tegas. Nah kemudian Rasulullah melanjutkan, istadda ghadabullah, sangat besar murka Allah ala qaumin, atas suatu kaum ittakhadhu, yang menjadikan kubur anbiya'ihim, kubur nabi-nabi mereka, masjid, menjadi masjid untuk beribadah. Oh, sabda Nabi ini, beribadah itu di masjid seperti ini, bukan kubur dijadikan masjid. Di sana mohon maaf mengadakan tahlilan, baca yasin. Baca yasin itu di masjid atau di rumah, bukan di kubur. Sekali lagi ini, mayoritas ulama terdahulu melarang membaca Quran itu di kuburan, karena memang bukan tempat beribadah. Rasulullah pernah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah engkau jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Maka bacakanlah rumahmu itu Al-Quran, jadikanlah rumahmu itu juga tempat sholat, karena di kubur itu kita dilarang sholat. Termasuk mayoritas ulama mengatakan baca Quran, tapi ya masih banyak sebagian yang lain membolehkan. Tapi kalau saya lebih cenderung berdasarkan hadis ini, baca Quran itu tempatnya di masjid atau di rumah. Oh sudah lebih, saya kira begitu. Mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang berkenan, tetapi saya menyampaikan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Monggo kalau ada mungkin yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya Bapak Ibu, demikian kajian kita malam hari ini tentang syirik yang memang kalau di masyarakat itu seringkali masih banyak praktek-praktek yang dilakukan, karena seringkali alasannya umumnya melukai kebanyakan orang seperti itu, sehingga kemudian kalau nggak ikut-ikutan kemudian merasa tidak enak, padahal ini urusannya dengan tauhid tadi. Jadi